おめがOke guys, bertemu lagi dengan gue di channel Blue. Oke, gue kali ini bakal membahas tentang awakening RM dan formasi dari shooter ya. Kemarin gue udah bahas tentang kick jumper sama formasi dari carrier, dan sekarang gue bakal bahas dari awakening Rapmaster sama si formasi shooter ya, menurut yang terbaik menurut gue ya. Dan ini juga gue udah mencoba melawan formasi ini di Deoki, di main atau di dalam BLLI, itu cukup sulit ditembus. Oke, yang pertama gue bakal bahas awakening RM dulu. Di sini gue ada RM tapi gue nggak naikin karena kan gue pemain carrier. Di sini untuk si awakening RM namanya Fatal Strike. Jadi dia bakal memberikan damage dan dari round 2 dan 4 itu sebesar 400 ke all squad ya. Jadi ke all squad enemy-nya. Dan efektif rank-nya itu 5 jauh ya. Jadi bisa diletakin di belakang RM atau di tengah juga. Dan untuk si level 10-nya RM ini dia inflict enemy di make deal. Jadi dia bakalan peluang 50% skill ini rilis, dia bakal mengurangi damage di round selanjutnya. Ini berlangsung satu round ya. Jadi setelah si Fatal Strike ini keluar, dia ada 50% kemungkinan itu mengurangi damage ke enemy satu round. Nah, untuk si level 20 ini menurut gue kurang bagus ya. Karena kan di sini RM cuma punya si 3 random enemy-nya kan 3 ya. Ini cuma 1 dan 1 untuk skill 2 sama 5-nya itu 1 target. Jadi kalau untuk skill 8-nya itu 3 target. Nah, di awakening level 20-nya itu dia bakal increase damage, skill damage, deal to multi target. Jadi kalau skill yang nggak multi target, jadi dia nggak bakal increase, dan ini juga kecil banget 10%. Menurut gue untuk level 20 ini kurang banget di damage-nya. Tapi untuk si level 20 ini bisa mungkin ya, dia bisa nge-buff si Fatal Strike ini juga. Jadi dia bakal nge-buff si Fatal Strike dan si combat skill yang nomor 8. Oke, untuk Rapmaster nggak banyak sih yang buat dijelasin, karena kan dia smooth rank, jadi bakal diletakin di belakang ya, nggak mungkin di depan front line. Oke, selanjutnya gue bakal bahas tentang formasinya. Jadi untuk formasi yang pertama, ini gue taruh di sini. Special An itu yang paling enak itu diformasin seperti ini. Jadi kalau kalian punya punya GT sama NTA. Mana NTA gue ya? Nah, NTA. Nah, ini kalian bisa nih formasinya kayak gini. Dan ini cukup ngeselin ya, karena si NTA itu bisa ngeluarin chain untuk ke teman squadnya. Jadi untuk skill 8-nya itu dia punya untuk level 10-nya itu 60% chance 2 random squadnya mengeluarkan normal attack 1 kali lagi di last round ya. Jadi kayaknya di round 8 terakhir gitu loh. Di sini soalnya lasting round. Mungkin aja ya. Nah, di skill keduanya itu dia bakal ngebuff all squadnya. Jadi all squadnya itu bakal ningkatin combat speed. Nah, ini combat speed ini penting banget dalam pertarungan, teman-teman.
Jadi kalau ketika battle start, combat speed bertambah 100 kepada all shooter squadnya ya. Jadi ketiga formasi kalian bakal nambahin 100 combat speed. Nah ini benar-benar gila sih, 100 itu tinggi banget. Dan squadnya normal damage-nya itu bertambah 80% dan menambahkan normal damage. Ini bukan damage skill ya, cuma normal damage itu di pasukan kalian aja bertambah 80% damage-nya. Nah untuk skill 5 nya itu dia punya 70% chance di damage sebesar 250 untuk level 10 nya, dan dia bakal ngebuff skill ya damage 30% ke enemy frontline. Nah kalau formasi kayak gini, karena NTA itu kan emang smooth rare ya, banyak yang mau juga, jadi agak sulit lah ya kalau kalian gak hoki. Kalau kalian ngegunain NTA, tentu aja kan kalau RM itu kan kebuff ya, jadi dia bakal bisa ngeluarin si skill 5 ini ke musuh kalian. Dan ini untuk persentasenya 30% sih emang, cuma dia bisa ngestun ya selama 2 round. Nah itu 2 round itu lumayan lama teman-teman. Jadi untuk formasi yang pertama itu kayak gini, dan ini gue juga sering banget bertemu di main ini sulit ditembus ya, apalagi kalau inseknya insek spesial. Nah kalau kalian gak punya NTA, kalian bisa tarik aja NTA nya, terus gitunya ditaruh depan, RM di tengah. Nah kebetulan kalian punya WB nih, WB itu yang ini Westbreaker. Kenapa WB ditaruh belakang? Karena WB itu skillnya sakit, makanya gue saranin kalian kalau punya WB letakin di belakang aja. Walaupun si RM itu butuh round di round 2, 5 dan 7 ya, tapi Westbreaker ini lebih baik untuk ngedimake. Jadi kalau Westbreaker ini mati duluan kan sayang banget, karena kan skillnya tuh sakitnya minta ampun. Nah di sini untuk skill 2 nya itu 300 di persen damage, tapi untuk ke damage bagian frontline aja, ke bagian depan musuh. Nah untuk skill 5 nya itu 250, dan untuk skill 8 nya itu ngebuff squadnya dia. Normal attack dan skill damage itu bertambah 50%. Jadi kalau si status skill ini nambahin damage skill 5 itu jadi 300%, dan nambahin combat skill yang kedua itu jadi 350. Nah itu sakit banget, apalagi tiap round lah kalau dia keluar skill. Oke, kalau kalian emang gak punya RM atau si Westbreaker juga gak apa-apa, gue kasih tahu yang lain aja. Di sini ada Crimson semut gratis, itu gampang banget dapetinnya dari LI. Itu 2 kali LI aja udah dapat klon. Dan kalau kalian hoki bisa naikin bintang langsung. Terus untuk si bagian tengahnya itu kalian bisa pakai J atau si Crimson di tengah. Nah ini untuk JJ ini kan semut awal ya, jadi kemungkinan besar kalian udah bisa naikin bintangnya tinggi. Apalagi JJ sekarang kan punya awakening, dan gue lihat-lihat juga sekarang JJ itu banyak dipakai karena skill awakeningnya itu lumayan bagus. Ini kalau kalian nggak punya smooth S yang bagus, kalian bisa pakai formasi kayak gini. Ini formasi ketiga yang gue kasih saranin untuk kalian. Dan gue juga mau ngasih tahu untuk formasi pangolin GH itu jangan kalian gunain GT. Kalian misalnya punya GT bintang 7, bintang 6, bintang 5, kalian jangan gunain GT dalam formasi itu. Karena GT itu sejatinya semut tank teman-teman. Jadi kalian ngebakal dapetin banyak damage dari GT itu. Ya walaupun si GT ini emang damage-nya di skill 5-nya itu sakit, hampir 400%. Tapi untuk release skill itu 25%, itu jarang banget. Jadi gue saranin kalian gak usah pakai GT ini untuk GH atau pangolin. Kalian bisa ganti kok semut-semut lain.
kayak si gold armor untuk GH dan pangolin. Kalau menurut kalian gold armor terlalu jelek, ya kalian mungkin dapat RM, taruh aja RM aja gitu loh. Tapi jangan gunain semua tank untuk GH atau pangolin. Nah selanjutnya tadi juga ada yang nanya di kolom komentar, Bang kalau formasi old tanpa semut es itu gimana? Semut old itu ya, menurut gue itu yang paling bagus dari dulu itu begini teman-teman. Jadi ada GT, ada SA, ada JJ. Nah ini formasi terbaik yang dulu digunain untuk tempur ya. Nah ini formasi yang benar-benar OP dulu. Walaupun kalian pakai ini sekarang mungkin masih bisa kalian musuh ya. Karena si SA ini, Slim Art ini dia punya skill yang level 8-nya nge-stun. Dia nge-stun 1 round sih. Walaupun untuk rilis skillnya itu 30% aja. Tapi kalau digabungin sama si GT, jadi kan kalian punya double crowd control lah, sekalian sama stun. Apalagi kalau kalian punya RM, kalian tinggal pakai RM aja. Nah ini jadi 3 stun ini, 2 stun sama 1 silent. Jadi kalian punya 3 crowd control di mech untuk ngeberhentiin lawan biar nggak nyerang kalian. Ini benar-benar formasi tersakit dulu ya. Formasi yang diidam-idamkan sebelum Smooth S keluar dari server gua dulu ya, karena kan ini Smooth awalan. Karena udah ada Smooth S jadi banyak yang udah ganti formasi. Oke. Selanjutnya kalau kalian punya Predator, di sini gua nggak punya Predator ya teman-teman. Jadi gue jelasin dulu untuk Smooth Predatornya. Predator ini dia smooth tank, jadi dia tipe shooter. Dan untuk si Predator ini bisa heal ya, bisa heal juga, cuman dia nggak tiap round ya. Di sini gue jelasin dulu untuk skill 2-nya. Di skill 2-nya itu ketika squad ini di front line, jadi Predator ini harus ditempatin di front line teman-teman. Kalau di tengah atau di belakang nggak bisa, nggak bakal aktif skill 2-nya. Jadi ketika si Predator ini diletakin di front line di bagian depan formasi kalian, dia bakal reduce attack, normal attack ya, dia bakal mengurangi attack dan skill attack musuh sebesar 25%. Dan dia bakal increase damage 100% backline kalian. Ini cuma increase attack biasa ya, bukan attack skill ya. Nah untuk skill 5-nya itu dia after normal attack dia bakal chance 70%, deal damage ke 155%, dan dia bakal reduce ya, jadi dia bakal ngurangin damage sebesar 30% setelah roundnya berakhir. Jadi misalnya di round kedua si skill ini rilis dan di round ketiganya enemy-nya bakal berkurang damage 30%. Nah untuk skill 8-nya ini lumayan bagus ya menurut gua. Jadi dari round 1 sampai round 3 dia bakal ngurangi damage sebesar 30%. Nah ini damage-nya damage skill dan damage attack ya. Dan sebelum efek ini habis dia bakal heal pasukan kalian. Nah, pasukannya kalian itu pasukan teman aja sih. Oh bukan, dia bakal nge-heal pasukannya dia sendiri, karena di sini dijelasinnya cuma each squad ya, bukan all squad. Jadi dia bakal nge-heal pasukannya dia sendiri. Jadi barisnya dia sendiri bakal di-heal sebesar 450 sebelum efeknya berakhir. Nah, untuk formasinya gimana? Jadi kalau kalian punya Predator, misalnya anggaplah ini Predator ya, anggaplah ini Predator, kalian taruh depan. Kalian wajib taruh di depan itu. Terus kalian punya RM atau kalian gak punya RM, kalian bisa pakai GT. Dan kebetulan kalian punya WB, nah kalian bisa pakai formasi kayak gini. Atau terbalik, kalian gak punya WB tapi punya RM, jadi kalian bisa pakai kayak gini. Jadi sebelum efeknya Predator itu habis, dia bakal nge-buff si Red Master juga teman-teman.
Nah untuk formasi terbaik ya menurut gue ya, formasi terbaik itu untuk si shooter ini benar-benar sulit banget didapetin sih. Jadi untung-untungan aja, karena kan sekarang tuh banyak banget yang gunain Guardian di depan ya untuk nahan damage. Jadi kalau kalian emang punya Shield Warden, kalian taruh depan, terus kalian pakai WB, dan untuk damage-nya lagi kalian bisa pakai tengahnya, bisa kalian kombinasiin teman-teman. Jadi kalau kalian nggak punya RM, kalian bisa pakai JJ, Crimson juga boleh. Atau kalian pengen main 2 tank, jadi si Shield Warden ini dibarengin sama GT. Kenapa gue saranin pakai Shield Warden? Shield Warden itu cukup bagus teman-teman, dan ini cukup banyak diincar sama teman-teman gue juga yang pemain shooter. Walaupun mereka pemain shooter, tapi dia mencari Shield Warden, karena untuk Shield Warden itu dia nge-heal squadnya, maksudnya nge-heal 2 random friendly squad. Dan ini untuk healing rasionya 150% ya, dan dia juga punya 80% chance ngeluarin damage 210, dan dia juga punya 50% di skill 5 nya untuk nge-disarm, jadi ngebuat lawannya itu gak bisa ngeluarin normal damage selama 1 round. Nah di skill 8 nya itu, di skill 8 nya itu dijelasin di freeze. Jadi round 1 sampai 4 itu bakal reduce skill damage untuk Guardian. Jadi kalau kalian emang pengen kombin dengan Shield Warden, si shooter ini gak bakal kena efeknya. Tapi gak apa-apa, ini juga lumayan bagus. Jadi dia bakal mereduce pasukannya dia juga, karena kan di sini ditulisnya all squad, jadi 3 barisnya bakalan kena. Walaupun si shooter dan Guardian itu berbeda, dia gak bakal masuk di skill 8-nya. Tapi gak apa-apa, kalian bisa gunain formasi kayak gini. Dan formasi terbaik menurut gue itu yang tadi gue jelasin lagi. Dia pakai NTA begini, Westbreaker di belakang, Giantut di tengah. Nah ini bisa kalian kombinasiin, bisa di GT-nya di depan atau NTA-nya di depan. Nah ini menurut gue bagus banget, dan ini benar-benar sakitnya minta ampun kalau kalian kombinasi sama Westbreaker. Oke, videonya udah kepanjangan. Mungkin ini aja yang bisa gue jelasin tentang Awakening RM dan formasi dari shooter. Kalau kalian punya masukan lagi dalam formasi shooter, kalian bisa tulis di kolom komentar agar teman-teman yang lain bisa niru formasi kalian. Terima kasih dan bye-bye.